Inilah wajah Sawalunto pertengahan tahun 2013. Cerahnya mentari mengiringi wajah ceria generasi bekas kota Tampang ini. Cahaya kemakmuran seakan berpendar di setiap sudut kota. Cahaya yang menuntun masa depan warga kota Sawalunto. Raungan sirene kota di pagi hari mengiringi matahari yang merangkak naik dari puncak-puncak Bukit Barisan. Pagi ini, seperti hari-hari sebelumnya, Sawalunto mulai bangkit. Geliat kota berpenduduk lebih dari 60.000 jiwa mulai terasa. Hilir mudik orang dan kendaraan mulai membadati jalanan yang hampir sebagian besarnya berkelok. Hiruk pikuk tawar-menawar di pasar tradisional juga meramaikan atmosfer kota pagi itu. Seakan tidak ada yang tertinggal di rumah. Sampai mau ibu nak. Para petani juga berada di sawah dan ladangnya, mencari nafkah dengan cara yang sudah dilakukan nenek moyang mereka sejak ratusan tahun silam. Dari Sawalunto menuju ke situ, apa yang saya pernah lihat, itu juga bagus untuk dikembangkan daerah itu. Udaranya kan cukup bagus di Sawalunto itu. Seperti kincir air yang berputar di sepanjang tepian Batang Ombilin, roda kehidupan terus berputar di kota ini dari generasi ke generasi. Anak-anak usia sekolah pun sudah berada di hadapan gurunya, menimba ilmu dan menambah pengetahuan. Memandang kota Sawalunto dari sudut manapun hanyalah keindahan alam yang terbentang luas di hadapan mata. Karunia Sang Pencipta memang tidak ada habisnya di kota ini. Kota Madya Sawalunto yang membawahi 4 kecamatan dan 10 nagara ini sudah tidak lagi sepenuhnya bergantung kepada si arang hitam batu bara. Waktu saya wali kota, ada satu perda yang mengatakan mewujudkan Sunto menjadi kota wisata tambang yang berbudaya. Tapi waktu itu belum ada bentuknya. Saya merumuskan apa yang harus diperbuat untuk mewujudkan daripada perda ini. Nah, maka kita sini punya satu kekayaan, yaitu situs-situs pertambangan yang menurut saya akan menarik untuk dilihat oleh orang lain. Dari semua kesibukan yang paling tampak adalah aktivitas pariwisata dan aktivitas yang menunjang kegiatan pariwisata, terutama pada hari-hari libur. Wahana Wisata Sawalunto merupakan perusahaan daerah yang dipercaya mengelola berbagai aset pariwisata di kota ini. Misalnya Waterboom, lokasi rekreasi keluarga yang berada tidak jauh dari pintu gerbang kota Sawalunto. Dari pagi hingga menjelang maghrib selalu dipenuhi tawa riang anak-anak dan orang tua pengunjungnya. Keceriaan yang menjadi warna keseharian di kota Sawalunto. Sebagai kota multi etnik, peribadatan merupakan tiang dari kehidupan di Sawalunto. Suara azan dari menara Masjid Agung 78 meter yang dulu merupakan bekas pusat pembangkit listrik pada era kolonial secara rutin terus berkumandang ke seluruh penjuru kota.
Secara berkala, Majelis Taklim di kota ini juga mengundang sejumlah ustadz ternama untuk memberikan tausiah bagi umat Islam di Sawalunto dan yang datang dari kota lainnya di sekitar Sawalunto. Sementara lonceng gereja juga berdentang pada waktu tertentu, pertanda dimulainya peribadatan bagi umat Katolik. Umat Kristen yang juga dengan hikmat mengikuti jalannya peribadatan di gerejanya. Semua bangunan peribadatan yang menjadi ikon kota ini merupakan peninggalan sejak Sawalunto mulai dibangun pada awal abad ke-19. Selain bisa menikmati eloknya panorama alam, di berbagai sudut kota Sawalunto juga disuguhkan berbagai bentuk bangunan tua yang masih menjulang kokoh sebagai bukti sejarah keberadaan kota tambang ini. Museum Gudang Ransum merupakan bukti sejarah pada awal abad ke-19. Pasokan makanan ribuan pekerja tambang yang berada ratusan meter di bawah bumi Sawalunto disiapkan di tempat ini. Berbagai sisa peralatan memasak dalam ukuran besar dipajang untuk memperlihatkan kepada pengunjungnya betapa sibuknya tempat ini ketika batu bara terus dikeruk dari perut bumi di kota ini mulai dari 100 tahun silam. Lubang Basuro yang terletak di pusat kota juga sudah aman untuk ditelusuri para wisatawan. Sejak dicanangkan menjadi kota tujuan wisata, Lubang Basuro ini diperbaiki dengan membuat tangga yang aman, membuat saluran udara, dan penerangan yang memadai. Berada di lubang ini tentu akan terbayang ketakutan para pekerja tambang, berada di dalam lubang yang sempit, jauh di dalam perut bumi dengan penerangan seadanya. Terdapat puluhan kilometer lubang tambang seperti ini di bawah permukaan kota Sawalunto. Selain lubang-lubang tambang, juga terdapat 24 gua alam yang tersebar di berbagai perbukitan. Keberadaan batu bara tentu juga tidak lepas dari moda transportasi yang mengangkutnya ke pelabuhan, kereta api. Pemerintah Hindia Belanda juga membangun jalur kereta api dari Sawalunto ke pelabuhan Eemhaven di Kota Padang. Semua sejarah tentang kereta api yang mengangkut batu bara tersuguh di stasiun yang sekarang disulap menjadi museum kereta api. Desa wisata Ranti yang menjadi garda depan dengan hamparan alam dan lahan pertanian, serta keramaan penduduknya dalam melayani wisatawan yang berkunjung dan menginap di desa ini. Yang paling spektakuler tentunya adalah kawasan wisata Kandi. Berbagai fasilitas wisata dibangun di kawasan seluas hampir 100 hektar ini untuk memanjakan pengunjungnya. Kawasan yang dulunya merupakan daerah gersang karena merupakan lokasi penambangan dan pembuangan untuk tambang terbuka, sekarang sudah hijau segar, menyejukkan mata yang memandangnya. Infrastruktur jalan pun dibangun di kawasan ini. Berbagai fasilitas wisata dibangun di kawasan ini. Taman Satwa Kandi mempertontonkan koleksi puluhan satwa kepada pengunjungnya. Berbagai sarana penunjang juga sudah berdiri lengkap di sekitar Taman Satwa ini. Arena pacuan kuda juga menghiasi sudut kawasan wisata Kandi. Berbagai event pacuan kuda lokal dan nasional juga sudah menjadi agenda rutin di arena ini. Rekreasi Danau Tandikat di kawasan wisata Kandi ini menjadi tempat tersendiri bagi pengunjung yang menikmati liburan dengan wisata air. Yang paling mahal justru daerah-daerah seperti dekat sawah, dekat pengairan, dekat jurang dan sebagainya. Seperti itu. Jangan lupa kalau itu wisata heritage, itu hanya orang datang sekali. Tidak berulang-ulang. Tapi kalau
Yang dijual alam, keindahannya, suasananya, daerah yang indah, ada sungai, ada tempat yang senyap, tapi indah. Orang bisa datang berkali-kali. Untuk menunjang segala aktivitas kunjungan wisatawan ini di kota Sawalunto tersedia 3 buah hotel, sejumlah wisma dan mes yang totalnya menyediakan 161 kamar. Keberadaan penginapan ini ditunjang pula dengan hadirnya 53 homestay yang menyediakan lebih dari 100 kamar. Homestay merupakan rumah penduduk yang juga disiapkan untuk menampung pengunjung yang menginap di kota Sawalunto dengan harga relatif terjangkau. Denyut kehidupan di Sawalunto tidak berhenti di malam hari. Selepas maghrib, di sepanjang jalan-jalan utama kota Sawalunto, berbagai jenis makanan terhidang di hadapan mata. Berbagai jenis makanan disuguhkan pedagang, mulai dari kelas restoran hingga warung tenda. Gebrakan pemerintah dan warga kota Sawalunto membuat kunjungan wisatawan terus bertambah dari tahun ke tahun. Selama tahun 2012 lalu, tercatat hampir 1 juta wisatawan telah singgah di kota bekas tambang ini. Sawalunto 1868. Pada tahun yang sama, Insinyur Willem Hendrik de Greef, seorang ahli geologi Belanda, melakukan penelitian di lembah ini. 1872, 4 tahun setelah penelitiannya, pusat pemerintahan kolonial Hindia Belanda di Batavia mengumumkan adanya deposit batu bara hingga 200 juta ton di sepanjang aliran Batang Ombilin yang berpusat di lembah Lunto. Sejak saat itu, mulailah samparan sawah ini didatangi berbagai peneliti dan pekerja. Tanggal 27 Juli 1886, akte notaris yang dikeluarkan oleh E.L. Rovery sebagai asisten residen tanah datar menyerahkan lahan konsesi dari Jar Sultan Pamuncak sebagai laras Silungkang kepada Hendrik Jacobus Schuring sebagai pemegang konsesi lahan. Iya, pertama saya tahu bahwa batu bara di Solo itu kualitasnya bagus, kalorinya tinggi. Nah, itu cukup mahal. Memang kalau kalori rendah tidak bisa bersaing dengan tambang-tambang yang ada di Kalimantan ataupun di Sumatera Selatan atau di Jambi, karena itu tambang di atas saja sehingga ongkosnya mudah, diangkut dan sebagainya. Keberadaan batu bara atau emas hitam ini secara perlahan mulai mengubah wajah hamparan sawah di lembah Lunto. Satu persatu berbagai bangunan mulai bermunculan yang akan dijadikan sebagai sarana penunjang pertambangan batu bara. 1 Desember 1886, pemerintahan Hindia Belanda mengeluarkan batas-batas ibu kota Afdeling yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Dengan keputusan ini, maka Sawalunto diakui keberadaannya dalam administrasi pemerintahan. Hingga saat ini, tanggal 1 Desember ditetapkan sebagai hari jadi kota Sawalunto. Setahun setelah penetapan tersebut, berbagai persiapan untuk membangun sarana transportasi langsung disiapkan. Kereta api pada saat itu menjadi satu-satunya transportasi paling memungkinkan untuk membawa batu bara ke pelabuhan Eemhaven di Padang. Walaupun jarak Padang ke Sawalunto hanya 95 km, namun jalur kereta api yang dibangun berjarak 155 km karena jalur dibuat melingkar ke arah utara, menyisiri tepian Danau Singkarak dan Padang Panjang. Sejumlah terowongan, jembatan, tebing-tebing bukit menjadi medan berat dalam pembangunan jalur kereta api pertama di Sumatera Barat ini. Barulah tahun 1894 jalur kereta api menjangkau Sawalunto, sementara batu bara sudah berproduksi pada tahun 1892. Karena jumlah penduduk yang masih langka, para pekerja mulai didatangkan. Dan yang paling monumental adalah pemerintah Hindia Belanda membawa pelaku kejahatan yang ditahan di berbagai penjara di Pulau Jawa dan Sumatera sebagai pekerjanya.
Para narapidana ini didatangkan dan dipekerjakan dengan kaki tetap diikat rantai. Mereka lebih dikenal dengan sebutan orang rantai. Maka lubang pertama pun mulai dikeruk. Pekerjaan pengerukan lubang pertama ini diawasi seorang mandor bernama Suro. Hingga sekarang, lubang ini disebut lubang Mbah Suro. Pada masa awal produksinya, batu bara masih diangkut menggunakan gerobak yang ditarik kerbau menuju Muara Kalaban, kampung terdekat dengan Sawah Lunto. Dari sini baru diangkut menggunakan kereta api. Sementara untuk mencapai Sawah Lunto harus dibangun satu terowongan sepanjang hampir 1 kilometer. Barulah pada tahun 1894 batu bara bisa diangkut dengan kereta api langsung dari Sawah Lunto. Deposit batu bara yang terkandung dalam perut kota ini membuat aktivitas ekonomi, sosial, dan budaya tumbuh seiring dengan bertambahnya pekerja yang terus berdatangan dan terlibat dalam pertambangan batu bara. Bangunan-bangunan megah pada zaman itu terus dibangun, termasuk juga gedung kompresor untuk memompa udara ke dalam lubang tambang. Salah satunya adalah pembangkit listrik tenaga uap lengkap dengan cerobong asap setinggi 78 meter. Rainer de Heer merupakan arsitek pembangun PLTU ini pada tahun 1890. Bangunan dan menara ini masih berdiri kokoh dan menjadi salah satu ikon kota. Sekarang sudah berubah fungsi menjadi Masjid Agung Kota Sawah Lunto. Lebih dari 500 warga Belanda pernah tinggal di Sawah Lunto, baik sebagai pejabat pemerintahan maupun sebagai pejabat tambang. Pada masa puncak produksinya antara tahun 1910 hingga 1930, jumlah pekerja mencapai lebih dari 5.000 orang yang terdiri dari buruh impor, baik buruh bebas maupun kontrak, maupun buruh paksa atau orang rantai. Sejumlah pusat hiburan dan olahraga bagi para pembesar Hindia Belanda juga menjadi bagian kota. Sebuah rumah sakit juga dibangun sebagai fasilitas bagi pejabat dan pekerja tambang, juga sudah hadir pada tahun 1894. Gudang ransum yang dibangun dibuat untuk menyiapkan makanan bagi 5.000 pekerja yang hampir setiap hari tidak pernah melihat matahari karena berada berkilo-kilometer di dalam lubang dan ratusan meter di bawah permukaan bumi. Untuk membangun berbagai sarana dan prasarana pertambangan di Sawah Lunto, pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan dana hingga 17 juta gulden. 12 juta gulden diantaranya untuk membangun infrastruktur kereta api. Untuk menyiapkan pekerja tambang yang terampil, sebuah sekolah tambang juga berdiri di kota Sawah Lunto. Tahun 1930, sebuah pasar juga dibangun kota ini. Suara derak roda kereta api beradu dengan rel. Asap mulai membumbung dari cerobong-cerobong tinggi, mendadak dimulainya sebuah dinamika kehidupan di kota ini. Pada puncak produksinya, pada tahun 1920-an, batu bara ombilin ini pernah dikeruk hingga 1 juta ton per tahun, dengan nilai keuntungan diperkirakan 4,6 juta gulden. Namun, saat kedatangan Jepang pada tahun 1942, pengerukan si emas hitam ini jauh berkurang. Jepang tidak begitu tertarik mengeksploitasi batu bara di kota ini. Pendudukan Jepang di Sawah Lunto menjadi masa-masa suram bagi penduduk kota. Perekonomian hancur berantakan. Setelah kemerdekaan bangsa diproklamirkan pada tahun 1945, Sawah Lunto berubah menjadi kota perjuangan. Peran Rumah Sakit Sawah Lunto sangat besar dalam membantu para pejuang mempertahankan kemerdekaan karena mewarisi peralatan dan tenaga medis yang bagus pada masa itu. Pusat pembangkit listrik dan tambang batu bara berubah fungsi menjadi pabrik senjata. Kedatangan Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno pada tahun 1951